narasumber Pak Sriono. Kita langsung saja Bapak Ibu. Pak Sriono, kami persilahkan. Bapak Ibu sebelumnya link presensi kami share di kolom chat. Terima kasih. Silakan Pak Sri. Baik Mbak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Salamet MPD, Kepala SMA Negeri 83 Jakarta. Yang saya hormati Bu Dede Muharromah Esos, Kepala SMA Yanik Jakarta. Bapak Ibu tim manajemen di SMA Negeri 83 Jakarta, Mbak Wiji dan kawan-kawan yang saya hormati, manajemen dari SMA Yanik, Bu Iin dan tim yang saya hormati, Pak Sri Mulyono barangkali bergabung di sini yang sangat saya hormati, dan Bapak Ibu peserta workshop penulisan laporan PTK yang sangat saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun jumlah partisipasi masih sedikit tapi merambat terus, mengalir terus. Mudah-mudahan nanti terus bergabung. Kita sama-sama belajar, diskusi bareng-bareng terkait dengan penulisan laporan hasil PTK. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti share screen saya dari Mbak Wiji itu dari materinya yang kemarin, tinggal melanjutkan. Kalau tidak salah sekarang sampai ke hipotesis penelitian nanti. Ya Pak. Ya, sambil menunggu, saya mungkin review dulu dari yang sudah dibahas sebelumnya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf, saya sih sebenarnya berbagi saja, bukan narasumber. Sebenarnya narasumbernya Bapak Haji Salamet. Saya hanya mendampingi beliau. Saya juga belum tentu hasil PTK-nya bagus, tapi yang jelas sudah mencoba untuk bisa membuat PTK. Nah, mungkin review sedikit dari yang sudah dibahas yang lalu-lalu agar mantap betul bahwa penulisan judul, ya teknik membuat judul sudah kemarin sudah dengan Pak Haji Salamet, kemudian saya support juga sama lah gitu ya, bahwa tekniknya antara lain adalah tahu tentang penyakitnya apa, kemudian obatnya apa, pasiennya siapa, dan rumah sakitnya di mana lah, kurang lebih begitu. Sehingga kalau dirumuskan secara sederhana, upaya untuk meningkatkan titik-titik melalui titik-titik pada titik-titik di titik-titik. Nah, itu tinggal diisi sesuai selera yang akan dikerjakan oleh kita masing-masing. Ya, kalau seleranya misalnya tidak pakai upaya, ya masalah, dan judulnya bisa diperluas, kalimatnya itu juga bebas, tapi yang jelas ada penyakitnya, ada obatnya, ada pasiennya, dan ada rumah sakitnya. Ada permasalahannya, apa yang jadi masalah, kemudian ada solusi yang ditawarkan, kemudian ada subjeknya siapa gitu ya, kemudian di mananya juga ada. Ya, itu sudah semua saya yakin, tinggal memantapkan, dan judul sudah dikomen oleh Bapak Haji Salamet kemarin, insya Allah. Yang tidak dikomen berarti kan sudah oke, yang dikomen itu sudah diberikan masukan-masukan untuk diperbaiki, sehingga nanti bisa digunakan judul dari Bapak Ibu yang sudah disampaikan itu. Kemudian juga kemarin tentang latar belakang masalah juga sudah disampaikan. Saya mereview dulu sedikit bahwa kalau istilahnya Bapak Haji Salamet adalah pada dasarnya, kemudian pada kenyataannya, kemudian ketertarikan untuk melakukan satu tindakan. Nah, yang pernah saya sampaikan adalah kondisi nyata, kondisi ideal, kemudian kondisi nyata, kemudian kesenjangannya, dan ketertarikan untuk menindaklanjuti menjadi satu judul penelitian. Jadi sama, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk
Kata pengantar juga sama kemarin ya. Intinya ada 4 poin, yaitu puji syukur, kemudian ucapan terima kasih kepada semua pihak, kemudian mohon maaf kalau ada kekurangan dan minta kritik dan saran. Nah, kemudian untuk membuat pendahuluan latar belakang masalah tadi ya, yang penting intinya 3 atau 4 poin itu ada, pengembangannya tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kosakata yang dimiliki oleh setiap orang itu dapat mengembangkan dalam latar belakang masalah di satu pendahuluan tersebut. Kemudian juga pernah disampaikan bahwa betul itu sebenarnya tekniknya juga sangat mudah, cara hanya menghilangkan kata-katanya dan menghilangkan tanda tanya di belakang rumusan masalah. Kalau membuat rumusan masalah ya dibalik judulnya ditambah dengan kata tanya di depannya, ini ditambah kata tanya di belakangnya. Jadi ada rumusan masalah menjadi judul, bisa dari judul menjadi rumusan masalah. Kalau secara proses teknis tentu kalau mau melakukan penelitian itu kita punya rumusan masalah dulu. Ya, ada rumusan masalah dulu, tapi itu dalam ide kita sehingga akan menjadi suatu penelitian PTK judul yang ditulis kan. Nah, berarti kalau nulis sudah judul dan seterusnya, maka di dalamnya akan muncul latar belakang masalah. Nah, ketika mau membuat judul punya rumusan masalah walaupun belum ditulis, maka menjadi judul itu ketika kata tanya di depan judul dibuang, tanda tanya di belakang judul dibuang. Di belakang rumusan masalah dibuang. Nah, kalau judul dijadikan rumusan masalah, tinggal menambahkan kata tanya di depan judul, menambahkan tanda tanya di belakang judul. Dan seterusnya seperti itu, kemarin sudah dibahas dengan mantap oleh Bapak Salamet dan saya pada saat itu juga. Kemudian untuk dalam pembuatan judul juga diharapkan diingat untuk beberapa poin tentang misalnya berapa kata, nah itu supaya lebih bagus lagi lah, intinya kemarin sudah semua ya. Nah untuk itu sekarang mungkin saya lanjutkan, sepertinya kita lanjutnya di hipotesis penelitian, Mbak. Ini sudah kan ya? Ya, ini lanjutannya ini. Nah, sedikit saya ulas juga tadi karena terlihat cara membuat latar belakang masalah itu menyusun satu paragraf dari konsep yang umum terus mengerucut sampai ke konsep yang lebih khusus. Ya, jadi kerucut terbalik sistemnya ya. Membuat konsepnya dari yang umum terus menuju ke yang paling khusus sampai di pada lancipnya bawah kerucut yang terbalik itu adalah inti yang mau diteliti yang akan menjadi satu upaya penelitian yang akan menjadi sasaran penelitian yang sudah menjadi suatu judul. Baik Bapak Ibu, saya yang praktis-praktis saja sekali lagi terkait langsung dengan bagaimana menyusun PTK, laporan PTK. Kali ini sampai yang perlu disampaikan adalah cara menyusun hipotesis tindakan atau hipotesis penelitian. Nah, kalau menyusun hipotesis penelitian, hipotesis tindakan, menurut saya caranya tinggal menambahkan kata diduga terdapat. Menurut saya caranya tinggal menambahkan kata kalau membuat hipotesis tindakan, tinggal tambahkan diduga terdapat di depannya. Maka misalnya judul penelitiannya upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sosiologi melalui model pembelajaran kuantum teaching pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 83 Jakarta misalnya, maka hipotesis tindakannya di depan judul itu ditambah kata diduga terdapat. Maka akan menjadi diduga terdapat peningkatan, diluaskan katanya ya, peningkatan hasil belajar mata pelajaran sosiologi pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 83 Jakarta dengan menerapkan model pembelajaran kuantum teaching. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus ada
kata diduga. Mungkin ini kadang-kadang juga ada perbedaan-perbedaan pandangan, itu tidak masalah. Kalau yang pernah saya pelajari dari yang memiliki kewenangan keilmuan juga, harus kalau hipotesis harus ada kata diduga terdapat, atau dengan kata-kata yang lain yang maknanya kurang lebih sama dengan itu. Karena kalau tidak ada kata diduga, ya berarti sudah tahu dong, sudah tahu kalau itu benar atau tidak perlu diteliti lagi. Ya kalau langsung terdapat gitu kan, peningkatan hasil belajar mata pelajaran sosiologi pada siswa kelas 11 IPS SMA 83 Jakarta dengan menerapkan model pembelajaran quantum teaching, berarti sudah hasil penelitian, berarti sudah tahu gitu kan. Nah, supaya menjadi suatu hipotesis maka ditambahkan dengan kata diduga terdapat. Ya, saya kira ini cukup mudah menurut saya, tinggal kita kemudian mau mencoba Bapak Ibu. Ya, bagaimana menyusun hipotesis tindakan. Ya, di PTK juga simpel, tidak seperti bentuk-bentuk laporan penelitian yang kuantitatif, kualitatif, historis, atau berbagai jenis penelitian yang lainnya. Sekali lagi, Bapak Haji Salamet juga sering menyampaikan bahwa pembuatan laporan PTK itu lebih sederhana. Ya, tinggal fokus istilahnya ya dalam menyusun. Selanjutnya, Mbak Wiji, setelah hipotesis jelas ya, berikutnya tentang cara membuat tujuan penelitian. Nah, ini kemarin urutan di dalam sistematikanya bab 1 itu sudah diurai oleh Bapak Salamet. Saya hanya mendalamkan saja untuk membuat hipotesis dan membuat tujuan penelitiannya. Nah, untuk membuat tujuan penelitian tinggal menambahkan kata untuk mengetahui atau memperoleh data empiris tentang efektivitas di depan judul PTK tadi. Nah, tinggal begitu saja ya. Judulnya tinggal ditambahkan dengan untuk mengetahui atau memperoleh data empiris tentang efektivitas. Misalnya judul PTK-nya upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sosiologi melalui model atau metode ya quantum teaching pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 83 Jakarta, maka tinggal tujuan penelitiannya tinggal ditambah dengan untuk mengetahui atau memperoleh data empiris tentang efektivitas. Maka tujuan penelitiannya dalam penelitian ini, dalam PTK ini bertujuan untuk mengetahui atau memperoleh data empiris tentang efektivitas penerapan metode atau model pembelajaran quantum teaching dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sosiologi pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 83 Jakarta. Nah, nanti mohon Bapak Ibu cermati, renungkan lagi, kalau penjelasan saya kurang jelas mungkin bisa dibaca lagi. Jadi hanya teknisnya supaya mudah gitu ya. Untuk membuat tujuan penelitian itu tinggal menambahkan kata untuk mengetahui atau memperoleh data empiris tentang efektivitas bla 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 sesuai dengan judul itu, sesuai dengan judul PTK kita. Nah, ini sekali lagi praktis cara menyusunnya yang saya sampaikan. Keterbatasan kemampuan saya hanya terkait dengan langsung membuat praktis, membuat judul seperti itu, buat rumusan masalah seperti itu, buat hipotesis dan seperti itu, membuat latar belakang masalah itu seperti itu, membuat tujuan penelitian seperti itu, caranya yang saya terapkan seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi membuat hipotesis penelitian cukup mudah, buat tujuan penelitian juga cukup mudah. Nanti Bapak Ibu, dari rumusan masalah, kemudian judul penelitian, kemudian latar belakang masalah, kemudian hipotesis tindakan, kemudian tujuan penelitian, kemudian hasil penelitian, kemudian simpulan sampai saran itu sama, berkisar di situ saja. Ya, kalau nanti hasil kan, kalau hasil penelitian nantinya ya tinggal ditambahkan dengan kata terbukti. Ya, terbukti bahwa gitu kan. Ya, hasil penelitian nanti setelah diuraikan bla bla bla, maka hasil penelitian ini menunjukkan terbukti bahwa ada peningkatan hasil
belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 11 IPS melalui penerapan model atau metode pembelajaran quantum teaching. Ya. Terbukti bahwa di depannya judul, kalau itu hasil. Nah, kalau simpulan nanti tinggal ditambahkan setelah ini berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ya tinggal di judulnya lagi ditambahkan. Nah, nanti kalau sampai pada saran, maka berdasarkan hasil penelitian disarankan gitu kan, disarankan agar ya berarti berkait dengan judul itu sering menggunakan atau mengembangkan model pembelajaran quantum teaching karena terbukti pada hasil penelitian berhasil untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau efektif dalam proses pembelajaran dan seterusnya. Ya, baik Bapak Ibu, kembali ke fokus yang kita bicarakan, cara menyusun hipotesis tindakan sudah, kemudian cara menyusun tujuan penelitian sudah tadi, Pak. Berikutnya manfaat ya, manfaat atau kegunaan penelitian di bawahnya. Nah, cara membuat tujuan oke, sudah. Berikutnya lagi. Sudah ini Pak, kelihatan nggak? Cara membuat manfaat atau penelitian tindakan kelas. Ya, menurut saya untuk membuat manfaat atau kegunaan penelitian tindakan kelas itu, maka terlebih dahulu identifikasi tentang PTK itu akan bermanfaat atau berguna bagi siapa saja. Kemarin Bapak Haji Salamet sudah menyampaikan ada manfaat atau kegunaan praktis, teoritis gitu ya. Nah, kemudian kan diurai, ini akan berguna kepada siapa saja. Jelas paling kegunaan penelitian kita karena PTK pasti kegunaannya atau manfaatnya adalah bermanfaat atau berguna bagi siswa pasti kan. Kemudian bagi guru sendiri yang melakukan PTK itu dan guru pada umumnya sebagai satu masukan tentunya. Kemudian bagi sekolah, ya bagi sekolah, kemudian juga bagi masyarakat, bahkan bagi lembaga terkait dengan pendidikan, misalnya bagi dinas pendidikan, bagi suku dinas pendidikan, bagi kementerian pendidikan dan seterusnya. Ya nanti tinggal dibuat di dalam kegunaan penelitian itu, ya penelitian tindakan kelas ini akan bermanfaat bagi atau penelitian tindakan kelas ini akan dapat berguna bagi siapa? Siswa. Ya, tinggal sesuai dengan judulnya apa gitu ya. Ya, memberikan solusi belajar efektif dan bermanfaat. Karena tadinya ketika belum menggunakan model pembelajaran quantum teaching, kalau dalam contoh yang saya sampaikan ini, sebelum menggunakan satu model pembelajaran yang sebagai satu tindakan, sebagai satu upaya yang modern atau yang model pembelajaran yang lebih kreatif, ya tadinya konvensional gitu kan ya, maka kemudian diubah menjadi yang lebih modern. Maka kegunaannya bagi siswa adalah memberikan solusi belajar efektif dan bermakna. Yang tadinya mungkin dengan model pembelajaran yang lama, yang pratindakan atau prasiklus itu banyak hambatan, belum menghasilkan hasil belajar yang baik, maka dicoba yang menjadi satu tindakan kita yang menjadi obat gitu ya, dalam judul itu tadi, maka kegunaannya siswa kemudian bisa mendapatkan solusi belajar yang lebih efektif dan bermakna. Ini contoh yang dari saya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa dengan kreasi kalimat dan isi yang beraneka ragam, tetapi intinya adalah adanya satu solusi bahwa siswa ketika hambatan dalam belajar untuk mencapai suatu hasil belajar yang baik itu kemudian menjadi lebih efektif atau lebih mudah untuk bisa belajar, mudah memahami. Nah, bagi guru ya tentunya kalau sudah terbukti ya atau penelitian itu akan terbukti diprediksi akan meningkatkan hasil belajar dengan model pembelajaran quantum teaching itu, maka disarankan ya nanti dalam sarannya, tapi kalau dalam kegunaannya maka bagi guru itu akan berguna
untuk mengembangkan model pembelajaran tersebut. Karena model pembelajaran tersebut menyenangkan, menarik, ya bermakna sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka perlu dikembangkan, perlu dipelajari tentang model pembelajaran yang menjadi judul atau menjadi satu solusi dari PTK kita itu. Ya. Kalau sudah ada hasil penelitiannya nanti, maka bisa dikembangkan, akan bermanfaat bagi banyak guru karena hasil penelitian kita akan dibaca oleh orang lain, oleh guru lain. Nah, sedikit mengingatkan sekali lagi berkaitan dengan pertanyaan juga Bapak Ibu sebelumnya tentang rencana penelitian atau proposal penelitian. Kalau ini sampai bab 3, belum sampai bab 4, bab 5, belum sampai hasil dan kesimpulan saran, maka biasanya ditambahkan dengan kata akan. Ya, akan ya dapat berguna bagi. Nah, tapi kalau sudah diteliti, sudah berhasil, sudah ditulis sampai bab 4, bab 5-nya, maka kata akannya hilang. Ya, akan berguna baginya menjadi penelitian ini berguna bagi karena sudah selesai. Tapi kalau perlu rancangan akan cuma itu bedanya di bab 1 sampai bab 3 dengan ketika sudah menjadi lengkap ada bab 4 dan bab 5-nya. Kemudian bagi sekolah ini untuk menentukan kebijakan, ya menentukan kebijakan dalam membuat program kerja dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Nah, ini versi saya sekali lagi hanya untuk contoh bahwa kalau penelitian kita itu judulnya itu maka akan berguna, bermanfaat bagi sekolah untuk menentukan kebijakan, bahwa di dalam kebijakan itu perlu ada program misalnya diklat pengembangan model pembelajaran quantum teaching, atau ada satu kegiatan role model tentang pembelajaran dengan model pembelajaran quantum teaching. Artinya ada guru yang sudah menguasai hal itu atau yang melakukan penelitian itu bisa menjadi role model, melakukan satu proses pembelajaran itu kepada Bapak Ibu yang lain. Itu diprogramkan oleh sekolah karena tahu bahwa penelitian itu berhasil dengan baik sehingga dapat berguna untuk itu, begitu kurang lebih Bapak Ibu. Kemudian juga untuk kalangan akademisi, ya untuk memberikan bahan awal atau inspirasi melakukan PTK lanjutan. Ya, jadi hasil penelitian kita bisa berguna bagi kalangan akademisi, para ilmuwan, ya, para yang terjun dalam bidang pendidikan, termasuk Bapak Ibu yang lainnya ini, karena ada judul itu maka menginspirasi, ya dapat menginspirasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas lanjutan selain itu. Ya kalau ini misalnya model pembelajaran quantum teaching, maka nanti akan menginspirasi apalagi, ya apalagi yang akan diteliti setelah ada judul penelitian tentang quantum teaching ini. Nah, dan seterusnya seperti yang tadi saya sampaikan, bisa kegunaannya bagi pemerintah, dalam hal ini adalah bagi dinas pendidikan, suku dinas pendidikan, kementerian pendidikan, dan seterusnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu coba setelah kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Salamet sampai bab 1 ini selesai, ya, dicoba judulnya ini, kemudian dibuat identifikasi latar belakang masalahnya begini, kemudian identifikasi masalahnya seperti ini, rumusan masalahnya seperti ini, kemudian pembatasan masalahnya apa kemarin, ya, sebelum sampai rumusan gitu kan. Nah, kemudian hipotesis tindakannya begini, dicoba dibuat, ya. Nah, lalu tujuan penelitiannya ini tadi gitu, ya. Nah, baru kemudian manfaat atau kegunaan penelitian tindakan kelas ini adalah ini. Nah, selesai bab 1. Ya, bab 1 selesai Bapak Ibu. Jadi kalau judul Bapak Ibu oke, kemudian ya, ketika Bapak Ibu kemudian menyusun pendahuluan, membuat latar belakang masalah, asalkan sudah ada memenuhi pada dasarnya, pada kenyataannya, dan ketertarikan untuk melakukan penelitian itu, atau konsep secara idealnya, konsep secara kenyataannya, kemudian di mana ada kesenjangannya antara ideal dan kenyataan itu, terus tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas itu. Sekalipun
kemudian Bapak Ibu rumuskan sampai 5 lembar, 6 lembar, 7 lembar, maka isinya pasti itu yang tadi disebutkan itu. Nah, itu kalau itu selesai, kemudian tinggal diidentifikasi rumusan masalahnya itu ya, masalahnya itu ada berapa gitu kan. Yang kemarin Bapak Haji Salamet sampaikan, ada yang tidak membuat identifikasi masalah, ya, tetapi masalahnya itu tertera secara jelas di dalam latar belakang masalah, tidak apa-apa. Kalau saya konsepnya sebenarnya identifikasi masalah itu sudah tergambar dalam latar belakang masalah. Karena latar belakang masalah itu sebenarnya adalah gambaran tentang masalah-masalah yang ada. Hanya ketika ditulis dalam identifikasi masalah, itu artinya mempertegas. Kalau kita merumuskan latar belakang masalah itu dengan baik, yang membaca pun memang orang yang teliti, membaca dengan tekun, maka tidak dibuat identifikasi masalah itu sudah tahu, oh ada beberapa masalah di sini, gitu kan. Tetapi ketika ditulis, identifikasi masalahnya adalah 1, 2, 3 itu memperjelas saja. Padahal tanpa ditulis itu sudah tergambar dalam latar belakang masalah sebenarnya. Kemudian dibatasi. Pembatasan masalah maksudnya dari sekian banyak masalah itu tidak semuanya akan ditindaklanjuti menjadi penelitian, agar lebih fokus gitu ya. Ya, jadi kita mengatakan bahwa berdasarkan identifikasi masalah itu maka dapat dibatasi penelitian pada masalah yang mana karena ingin lebih fokus misalnya begitu. Baru diperjelas dengan rumusan masalahnya. Berdasarkan pembatasan masalah tadi, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut. Ya. Jadi udah sampai identifikasi, sampai rumusan, sampai pembatasan, kemudian tadi dilanjutkan dengan hipotesis, dilanjut dengan tujuan, dilanjutkan dengan manfaat atau kegunaan penelitian, maka bab 1 selesai. Ya, sudah dibuat contohnya sekali lagi sesuai dengan judul Bapak Ibu semuanya yang sudah membuat judul. Ini bab 1 selesai. Nah, berikutnya kalau tidak salah sudah masuk ke bab 2. Ya. Di slide berikutnya, Mbak. Nah, bab 2 itu kajian teori atau landasan teori dan kerangka berpikir. Ya, ada yang menuliskan kajian teori, ada yang menuliskan landasan teori dan kerangka berpikir. Jadi ada 2 poin di bab 2 ini, yang satu kerangka teori atau landasan teori atau kajian teori, yang satu adalah kerangka berpikir atau konsep berpikir peneliti. Nah, disinilah yang membuat mungkin lembaran-lembaran laporan hasil penelitian kita menjadi banyak atau menjadi tebal. Ini seperti yang sudah pernah ditanyakan oleh Bapak Ibu pada pertemuan sebelumnya, apakah dalam laporan penelitian tindakan kelas itu ditentukan halamannya harus sekian? Ya, tidak ada. Ya, tidak ada ketentuan itu. Tetapi waktu itu saya sampaikan bahwa kalau membuat latar belakang masalah ya setidaknya 3 lembar lah, ya 3 halaman gitu kan ya. Ya jangan 1 gitu kan. Ya yang sedang ya 5 atau 6. Nah, kalau sampai ke kegunaan penelitian kan paling banyak bisa jadi hanya 10 ya. 10 lembar itu kalau bab 1 kan sudah banyak dong. Dari pendahuluan latar belakang, kemudian identifikasi, pembatasan, rumusan, ya kemudian hipotesis. Kalau ditaruh di bab 1 ya ada hipotesisnya, ada ditaruh di bab yang belakang kan. Di kerangka teori ini ada yang menempatkannya begitu. Ya kemudian kegunaan, tujuan itu kan paling 10 lembar juga sudah banyak. Nah, nanti di bab 3 tentang metodologi penelitian juga ringkas karena hanya menyampaikan tentang desain penelitian, tempat, waktu, instrumen, metode yang digunakan, teknik analisis data dan sebagainya itu juga ringkas. Nah, hasil penelitian di bab 4 ya juga tidak terlalu banyak, apalagi bab 5, simpulan dan saran, hanya menyimpulkan dan menyarankan apa yang harus bisa dilakukan oleh orang lain setelah
membaca hasil penelitian itu. Nah, yang banyak itu adalah di dalam kerangka teori ini. Ya, yang buat tebal itu adalah di dalam kerangka teori. Artinya mencari teori-teori yang mendukung. Ya, yang waktu itu ditanyakan oleh Bu Siti Aminah, ya, dari SMA 45, apakah kita boleh misalnya kalau judulnya sama atau ada yang sama, kemudian sudah ada yang melakukan laporan penelitian tindakan kelas, teori yang itu kita ambil lagi. Nah, waktu itu saya sarankan, ya kalau teorinya kan misalnya kalau hasil belajar kan memang itu. Ya, kalau diambil lagi ya boleh-boleh saja, tetapi nanti penjelasannya atau teknik menuliskan untuk mengembangkannya tentu dengan bahasa kita yang berbeda dengan orang lain. Atau juga supaya tidak mencolok ya dari 100% yang ada itu mungkin kita ambil 60 atau 70%. 40-30%-nya kita bisa menambahkan mencari teori-teori yang lain yang berkaitan dengan judul kita atau variabel penelitian kita itu. Nah, cara membuat kerangka teori atau landasan teori yang paling mudah adalah yang pertama tentukan terlebih dahulu variabel penelitiannya atau judulnya lah gitu ya. Ya misalnya dalam contoh yang saya sampaikan itu dengan judul seperti yang tadi kita sudah sering katakan, maka variabel penelitiannya adalah model pembelajaran quantum teaching dan hasil belajar. Ya, jadi variabel penelitiannya kita lihat dari judul itu, maka hanya ada variabel penelitian tentang model pembelajaran quantum teaching dan hasil belajar. Nah, maka nanti kerangka teorinya ya, yang kedua itu mengidentifikasi teori-teori atau pendapat ahli. Ya, nanti ada catatan kaki atau catatan bodinya gitu ya, yang berkaitan dengan variabel penelitian sesuai dengan judul. Ya, kalau judulnya itu yang tadi saya sampaikan, maka nanti teori-teori yang kita akan cari untuk melengkapi laporan nilai kita adalah teori-teori tentang model pembelajaran quantum teaching dan teori-teori tentang hasil belajar. Jadi maksudnya landasan teori itu adalah menyampaikan pendapat ahli untuk bisa memberikan pendalaman, memberikan keyakinan, ya, meyakinkan kepada pembaca, ya, bahwa penelitian ini memang layak untuk ditindaklanjuti. Jadi orang yang membaca juga paham, oh itu maksudnya hasil belajar itu begitu, ya. Maksudnya quantum teaching itu begitu. Nah itu diurai secara lengkap dari berbagai pendapat ahli, ya tentu semakin banyak pendapat ahlinya semakin bagus. Maka sih sebenarnya dalam proses yang benar adalah sebelum melakukan penelitian, sebelum membuat judul, sebelum menentukan rumusan masalah dan jadi judul itu, secara prosedur, secara teori sebenarnya terlebih dahulu telah mengetahui teori-teorinya. Sudah pernah membaca teori-teorinya, sudah punya sumbernya gitu ya, punya bukunya atau punya teori yang kita miliki di dalam berbagai sumber yang lain selain buku ya. Nah, setelah membaca teori-teori itu maka kemudian tertarik gitu loh untuk melakukan satu penelitian. Akhirnya membuat satu laporan penelitian di kemudian hari setelah melakukan penelitian. Nah, umumnya tapi kita terbalik. Kita membuat judul dulu ya. Kemudian baru dicari teorinya. Nah, itu kenyataannya begitu. Walaupun ya nggak apa-apa, tetapi kadang-kadang judulnya begitu bagus, keren, ya, oke, layak, gitu ya. Tapi kemudian kebingungan untuk mendapatkan kerangka teorinya, teori-teori yang mendukungnya, ya konsekuensinya begitu. Tapi kalau kita sudah pernah baca, misalnya, kenapa kita kemudian mengangkat tentang model pembelajaran quantum teaching? Ya karena telah membaca dulu berbagai model pembelajaran, termasuk diantaranya quantum teaching. Setelah dibaca menurut ahli A mengatakan begini, ahli B mengatakan begini, dari quantum teaching itu maka akan berdampak begini, ya, maka membuat satu konsep berpikir kita tentang quantum teaching itu sehingga tertarik untuk menjadikan satu judul atau menjadikan satu permasalahan yang
angkat menjadi satu judul penelitian untuk ditindaklanjuti begitu. Ya, jadi sebenarnya di bab 2 ini mudah karena kan tinggal boleh dikata dalam bahasa sehari-hari kita tinggal nyontek, tinggal nyalin kan. Karena ini kadang terbalik-balik Bapak Ibu. Banyak sekali yang menuliskan tentang kerangka teori tetapi dicari tidak ada kutipannya. Dicari, dibaca terus tidak ditemukan pendapat ahlinya. Jadi hanya kata dia aja mungkin kata penulis itu entah dari mana gitu ini. Nanti pada saat kerangka berpikir yang seharusnya kerangka berpikir itu menyampaikan tentang variabel penelitian ini sama, menyampaikan tentang makna dari hasil belajar dan model pembelajaran quantum teaching sesuai dengan judul ini. Tetapi kalau kerangka berpikir itu menurut konsep berpikirnya peneliti. Bukan dari pendapat ahli, tapi menurut konsep berpikir peneliti. Nah, kadang terbalik pada saat kerangka berpikir malah ada kutipan-kutipan. Ya, ini nih kenyataan di lapangan untuk perhatian kita semua saja gitu ya. Kalau kerangka teori itu justru harus nyontek, harus ngutip, harus nyalin dari pendapat ahli. Kalau tidak begitu malah salah. Tapi kalau kerangka berpikir harus merupakan konsep berpikirnya peneliti. Kalau nggak begitu ya malah salah. Ya, jadi kalau kerangka berpikir itu apa yang di dalam pikirannya peneliti diungkapkan dalam satu konsep. Tentu tidak akan jauh dari kerangka teori karena kerangka berpikirnya peneliti yang dituangkan dalam satu tulisan itu diperolehnya dari membaca berbagai teori sehingga mendapatkan satu pandangan, satu simpulan pada diri peneliti itu. Ya, sehingga bab kedua ini sekali lagi lebih mudah. Kalau menurut saya ketika judulnya sudah punya, kemudian sudah mampu merumuskan pendahuluan khususnya latar belakang masalah, maka kesananya akan mudah. Karena bab 2 tinggal menyalin, tinggal mengambil berbagai teori, berbagai pendapat dari para ahli. Kalau bukunya sudah ada, lebih bagus lagi. Hanya nanti dibutuhkan kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk menyambungkan pendapat ahli satu dengan pendapat ahli yang lain. Menyusun, merumuskan paragraf satu dengan paragraf yang lain. Nah, ini barangkali kita perlu mencoba latihan. Karena kalau hanya dikasih tahu begini, begitu, kalau nggak mencoba tetap aja akan mentok. Tapi kalau sudah terbiasa, pernah kita menyusun kok nggak rapi, kok belibet, kok jelek, kok nggak nyambung, kok kurang enak, nanti diulang lagi, dicoba lagi, nanti diulang lagi, dicoba lagi, makin lama-lama nanti akan bagus dengan sendirinya. Kalau sudah terbiasa maka akan mengalir saja dengan mudah. Makanya Bapak Ibu, saya juga termasuk yang agak kurang seret ketika pelajaran mengarang itu sekarang tidak digiatkan atau bahkan hilang ya. Karena mengarang itu membiasakan kita untuk dapat merumuskan satu konsep dengan baik. Ya, seperti yang kita ketahui anak-anak kita kalau dikasih materi, dikasih soal suruh mengarang, ujian praktik bahasa Indonesia mengarang misalnya gitu. Dikasih waktu 120 menit, 2 jam itu udah 1 jam baru judul itu. Ya nggak akan muncul itu kata-katanya itu. Atau baru satu kalimat sudah feedbacknya udah 6 kali. Itu menandakan bahwa konsepnya, konsep berpikirnya, teknik menuangkan paragrafnya kurang. Jadi dengan kita, Bapak Ibu guru semua, saya dan semuanya juga perlu untuk membuktikan, mencoba untuk menguraikan, untuk menuliskan, untuk mencoba merumuskan paragraf demi paragraf nanti supaya terbiasa. Tidak ada yang tiba-tiba langsung bisa, langsung bagus juga. Ya. Pasti dengan coba dan mencoba. Karena memang dalam kerangka teori ini pendapat yang ahli yang satu diuraikan, kemudian ada penjelasan di situ, penjelasan dari ahli itu sendiri, kemudian tentu dipoleskan kata-katanya kan, kalimatnya kan dipoles dengan kemampuan
teknik menulis kita supaya enak dibaca, enak dilihat, enak didengar gitu ya, enak dipahami. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia misalnya ini, kalau plek seperti itu sesuai dengan kata-kata bahasa Inggris itu, maka di dalam bahasa Indonesia akan janggal, akan nggak enak dibaca. Nah, disitulah kemampuan kita untuk menentukan pilihan kata yang tepat, untuk menentukan diksinya ya, pilihan kata yang cocok supaya paragraf-paragraf itu, kalimat-kalimat itu nanti bisa tertulis dengan baik dan dapat dipahami. Kemudian runtutan kalimat demi kalimatnya itu tertata secara baik, terstruktur secara rapi, dan akan terhindar dari berbagai banyak gitu ya, berbagai macam pengulangan. Ini termasuk saya juga itu kadang-kadang ya ada pengulangan-pengulangan ya, kalaupun terpaksa ada pengulangan tapi jangan terlalu banyak. Nah, pada saat saya juga mengikuti kuliah dulu itu yang bahasa sebagai sarana komunikasi ilmiah itu ya suruh nulis apa gitu loh. Judulnya sih ringan-ringan saja, suruh menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, alhamdulillah kalau saya udah banyak tulisannya sudah bagus, diksinya sudah bagus, cuma saya ingat koreksi dari dosen itu sering ada pengulangan. Ya, pengulangan gagasan. Jadi yang tadi sudah, ini lagi diomong lagi, di atas tadi sudah, ini diomong lagi gitu ya. Nah, itu menjadi perhatian kita semua. Dan kerucut terbalik tadi menyusunnya juga, walaupun ini kerangka teori kan supaya tidak jumpalitan gitu ya. Jangan tadi udah bicara apa balik lagi gitu ya, bergelombang misalnya. Jadi sesuai dengan judul kita, landasan teorinya itu kita paparkan dari teori siapa dulu, itu kita rapikan dulu juga. Kalau kita sudah mengumpulkan pendapat-pendapat ahli, maka sama kita disusun dulu pendapat ini dulu, kemudian ini berikutnya, ini berikutnya, ini berikutnya, supaya nanti dibacanya itu enak. Tentu kita baca dulu sebelum kita tuliskan teori-teori itu, kita baca dulu. Ya, sehingga tidak kemudian walaupun sama-sama teori berantakan. Karena teori itu kan saling mendukung juga. Teorinya si A nanti akan didukung oleh si B dan seterusnya. Nah, ini contohnya seperti itu. Berarti kalau sesuai dengan judul adalah hakikat ya, hakikat dari model pembelajaran kuantum teaching. Terus nanti hakikat dari hasil belajar. Ya, model pembelajaran kuantum teaching itu apa? Ini contohnya di sini bla 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 gitu ya. Ambil ngutip, nanti ada catatan kakinya atau ada catatan bodinya. Kemudian nanti juga akan ditulis dalam daftar pustaka. Yang berikutnya yang kerangka teori, kerangka berpikir, Mbak Wiji yang di bawahnya. Setelah kerangka teori atau kajian teori adalah kerangka berpikir. Nah, tadi sudah saya singgung sebenarnya ini ya. Jadi di dalam kerangka berpikir ini adalah menuangkan atau menjelaskan ya konsep berpikir peneliti berkaitan dengan judul. Ya, kalau di konsep saya yang ada dalam pikiran saya, kalau saya mengangkat model pembelajaran quantum teaching untuk solusi meningkatkan hasil belajar, maka saya bisa menguraikan bahwa hasil belajar adalah sebuah harapan yang dihasilkan dari satu proses belajar. Sehingga pasti hasil belajar yang diinginkan dari proses pembelajaran adalah hasil yang positif, hasil yang bagus. Ya, disimbolkan dengan nilai, angka berapa gitu ya, bla 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 dan seterusnya. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil yang baik itu, maka perlu proses yang baik. Dan adalah proses pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran yang baik bla 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 sesuai kemampuan kita. Ya, misalnya kegiatan pendahuluannya begini, kegiatan intinya begini, kegiatan penutupnya begini gitu ya. Bla 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 sampailah nanti dalam kegiatan inti itu kita uraikan menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran yang selama ini tidak variatif, selama ini membosankan, bla 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 dan seterusnya, maka kita gantikan dengan model pembelajaran yang modern, yang kreatif, model pembelajaran yang menarik. Di antaranya, nah yang kita sampaikan tentu yang menjadi judul kita,
Misalnya kita mengangkat quantum teaching, maka kemudian kita menguraikan tentang quantum teaching itu. Menurut kita, setelah membaca pendapat-pendapat ahli tadi, quantum teaching merupakan model pembelajaran yang menarik, menyenangkan, melibatkan partisipasi siswa secara aktif, konsep belajarnya bertahap, menggunakan langkah-langkah yang berurutan, disingkat dengan tandur, ya, diuraikan, T-nya itu tumbuhkan semangat, A-nya amati, N-nya namai, D-nya demonstrasikan, U-nya ulangi, R-nya rayakan, bla bla bla, dan kemudian tumbuhkan semangat itu diuraikan lagi maksudnya begini, ya. Amati itu maksudnya begini, namai maksudnya begini, dan seterusnya. Itu adalah konsep berpikir kita tentang variabel kuantum. Nah, nanti hasil belajar juga seperti itu. Ya, sehingga itu menjadi satu konsep berpikir peneliti tentang variabel penelitian atau tentang judul di dalam penelitian yang kita buat itu. Sementara di kerangka teori tadi adalah dari pendapat-pendapat ahli yang kita tuangkan dalam laporan penelitian kita yang disusun secara rapi, paragrafnya bagus, enak dibaca sehingga mudah dimengerti. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini barangkali saya mencoba menyampaikan sampai di bab 2 secara praktis, nanti langsung dicoba Bapak Ibu ya. Nah, bab 3 itu sekali lagi ya mudah gitu ya. Nah, nanti mungkin akan dilanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang teknisnya, sehingga nanti terus bisa mencoba lagi. Karena ini kan pertemuan keempat, rencananya sih sebenarnya pertemuan yang berikutnya sampai ke 8 itu ya nanti sambil bimbingan, ya, sambil mencoba sesuai dengan temanya workshop itu. Tapi kalau nanti masih ada 4 pertemuan itu, barangkali yang bab 3 dan seterusnya juga saya masih bisa 1 pertemuan lagi. Nah, 1 pertemuan laginya dengan saya sudah bisa langsung dalam prakteknya, seperti yang tadi ditanyakan, apakah bisa bimbingan gitu ya? Ya, sangat bisa. Terserah Bapak Ibu nanti misalnya mau kirim-kirim ke Pak Salamet, ke saya, atau kedua-duanya, kemudian saling komunikasi, saling info, atau di grup, itu tidak ada masalah. Kita sih siap sesuai dengan kemampuan kita untuk bisa membantu sampai laporan PTK itu yang Bapak Ibu itu susun itu jadi. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya itu sambil yang sudah dicoba, ini kan sudah sampai bab 2 gitu ya, sudah coba nanti dikomunikasikan kalau begini bagaimana gitu. Ya, sambil nanti terus di luar ini memperbaiki terus sehingga sampai nanti akhir 8 kali pertemuan, bahkan mungkin masih komunikasi beberapa waktu nih, yang jelas goalnya Bapak Ibu guru sudah punya 1 PTK. Tentu kalau Bapak Ibu belum pernah terjun ke lapangan melakukan yang menjadi obat tadi, artinya akan menggunakan quantum teaching contohnya gitu ya untuk meningkatkan hasil belajar itu belum diterapkan, ya belum dilakukan, berarti belum ada nilainya kan, belum ada hasilnya dari para siswa itu, ya nanti dibuat rumusannya, hasilnya titik-titik dulu gitu kan. Siklus 1 misalnya titik-titik hasilnya, siklus 2 titik-titik, siklus 3 titik-titik. Nah, nanti ada keterangannya meningkat atau tidak. Ya, meningkat atau tidaknya kan kalau sudah melihat titik-titiknya itu ada isinya. Tapi setidaknya konsepnya sudah dibuat dulu. Nanti kalau sudah melakukan penelitian ada hasilnya baru dimasukkan. Ya, syukur-syukur Bapak Ibu sambil belajar seperti ini, teknis ini, Bapak Ibu memang sudah terjun. Kalau kemarin judulnya katakanlah kemarin quantum teaching, atau judulnya kemarin misalnya menggunakan stat gitu ya, atau jigsaw, Bapak Ibu sudah melakukan jigsaw atau stat di kelas, ya, sudah melakukan prasiklus dulu yang menggunakan model pembelajaran yang konvensional gitu ya, kemudian dibandingkan dengan yang tindakan yang siklus 1 itu. Ya, berarti nanti begitu selesai menyusun ini sampai bab 2 bab 3, ya hasil Bapak Ibu tinggal masukkan, selesai. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sementara penjelasan saya sampai ini karena ini nanti
di pertemuan berikutnya pasti akan dimantapkan lagi oleh Bapak Haji Salamet, dan mungkin yang saya sampaikan ketika ada hal yang kurang pasti akan dikoreksi oleh beliau. Ya, karena sekali lagi keterbatasan kemampuan saya dalam kesempatan ini hanya bisa menyampaikan sampai di sini supaya nanti ada berbagi waktu untuk di bab 3-nya. Bab 3 itu juga lebih simpel kok ya. Akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sementara saya kembalikan kepada Mbak Wiji untuk memandu, barangkali ada hal yang perlu kita diskusikan, termasuk pertanyaan tadi mungkin mohon nanti diingatkan lagi untuk bisa saya jawab Mbak Wiji. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Sriono. Bapak Ibu, materi dari Pak Sriono ini lanjutan dari materi yang kedua Bapak Ibu. Jadi sudah pernah di-share PPT-nya di grup, tapi nanti kami akan share lagi. Baik Bapak Ibu, demikian materi dari Pak Sriono. Kami akan buka 2 termin sesi tanya jawab dengan masing-masing termin 3 penanya. Silakan Bapak Ibu langsung open mic saja. Monggo Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang tadi diulangi dulu kali Mbak, yang pertanyaan sebelumnya tadi. Pertanyaan yang sebentar Pak, saya scroll dari pertama kemarin yang dari Bu Lastri sudah terjawab ya Bu Lastri, yang Bu Lastri japri ke saya. Apakah ada pembimbingan? Iya. Ya. Jadi ada ya Pak Sri ya. Kemudian dari Ya, kalau mau dibimbing oleh Pak Haji Salamet, dibimbing oleh saya ya alhamdulillah gitu kan. Siap-siap aja, sharing aja gitu. Ya, pasti. Kemudian dari Ibu Herni kalau nggak salah. Ya, Assalamualaikum Bu Wiji, saya Bu Herni dari SMKN 22. Apakah bab satunya dikumpulkan sekarang? Silakan Pak Sri. Kapan kita akan ya, nah action? itu tadi. Nah, kalau sudah membuat misalnya judulnya sudah oke, sudah membuat pendahuluan latar belakang, kemudian sudah membuat identifikasi pembatasan, rumusan masalah, sampai kegunaan penelitian, tujuan penelitian, itu sudah dibuat, sekarang ini sudah jadi, boleh misalnya disampaikan ke Pak Haji Salamet atau mungkin juga ke saya atau kedua-duanya, nanti mungkin masukan dari Pak Haji Salamet, masukan dari saya dipadukan, lebih cepat, lebih baik. Oke, berarti bisa sesegera mungkin ya Pak Sri ya. Intinya seperti itu. Bisa ya. Ya. Assalamualaikum Pak Sri. Oke, Bu Ani dari 92. Silakan Bu Ani jika ingin bertanya. Mohon maaf ya Pak Sri, itu kamera saya error tadi, barusan mati jaringannya, terus jadi error, nggak keluar gambarnya. Apa-apa, udah terbayang wajahnya. Ya Pak Sri, mau nanya nih, saya masih bingung nih, judul saya itu kan kemarin upaya meningkatkan hasil belajar daring geografi di masa pandemi dengan menggunakan metode blended learning. Nah, itu kepanjangan nggak sih Pak? Apa nggak perlu pakai di masa pandeminya? Apa gimana tuh Pak? Ya, kalau sarannya kan kemarin kalau bisa maksimal 15 kata gitu. Terus kalau baris ke bawah maksimal 3 baris, sarannya sih begitu. Ya, kalau ternyata misalnya lebih dari 15, kalau bisa diluasin sedikit ya bisa, tapi kalau terpaksa misalnya 16 itu ya enggak, inilah tadi masa iya sih. Ya 16 kata gitu terpaksanya ya enggak apa-apa. Tapi itu kalau masih bisa diotak-atik.
15 kata termasuk 15 kata itu termasuk dengan kata di kelas 12 IPS 2 misalnya SMA Negeri 92 Jakarta itu termasuk itu, Pak. Iya, betul. Makanya kemarin saran saya kalau ingin 15 kata yang di kelasnya nggak usah dijudul. Nanti di kelas berapa di dalam body kita jelaskan di latar belakang masalah itu kita jelaskan di bagian bawahnya gitu kan. Bahwa ini akan kita lakukan di kelas ini, itu dijelaskannya di dalam. Di judulnya nggak usah. Oh, gitu ya. Iya. Termasuk yang materinya apa atau KD apa itu bisa di dalam. Di dalam judulnya cukup mata pelajaran aja di sekolah mana gitu. Oh iya, jadi lokasi sekolahnya aja ya, Pak? Ya, lokasi sekolah dan mata pelajarannya. Oh iya. Iya tadi kan mata pelajaran matematik di sekolah anu kan harus sebutkan itu. Oh, kalau tadi Pak, kalau metode belajar upaya meningkatkan hasil belajar geografi, hasil belajar daring geografi gitu kan udah termasuk kan, Pak? Iya, hasil belajar daring geografi aja. Oh, daring hasil belajar geografi. Kan nggak ada hasil belajar daring. Oh iya. Hasil belajar geografi daring itu kan ininya kan ya, teknis pelaksanaan pembelajarannya kan. Oh iya. Iya Pak, iya. Makasih Pak Sri. Halo, Pak Taskila, silakan Pak Taskila, tadi sudah resen. Silakan Pak. Oke. Pak Taskila dari SMA Super 75. sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terus terang, ini narasumbernya udah pakar-pakar semua ini ya. Cuman barangkali yang masih galau pesertanya termasuk saya, begitu kira-kira. Untuk lebih terarah barangkali di forum ini, saya mengusulkan pertama dibentuk kelas-kelas supaya pembimbingannya itu maksimal dan terarah. Kalau ada apa-apa nanti di kelas itu bisa didiskusikan. Sehingga permasalahan-permasalahan teman-teman yang kurang pemahamannya seperti saya ini bisa tertangani di kelas tersebut. Jadi kayak kita belajar aja, ada guru pembimbingnya gitu. Nanti di kelas tersebut kompakan untuk sama-sama misalnya menyusun bab 1, bab 2 dan bab 3 sehingga demi pertemuan selanjutnya ini dapat juga apa yang disampaikan oleh para narasumber yang hebat ini bisa kita pahami di perjalanannya begitu. Jadi saya mengusulkan ke panitia agar dibentuk kelas-kelas dan saya pengen masuk ke teman-teman yang sudah bisa agar saya juga terbimbing oleh teman-teman. Seperti itu usulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Wiji. Ya, Bu Nur Husna. Ya, terima kasih Mbak Wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Triyono. Mohon maaf saya mohon diulang kembali Pak. Kebetulan pada saat Bapak sedang menjelaskan kalimat tersebut putus-putus saya mendengarnya. Yang tentang bab 1 dan bab 3 dengan menggunakan kata akan, dengan yang di bab 4 dan 5 bagaimana itu Pak, tadi terputus gitu Pak. Mohon maaf, tolong diulang kembali. Terima kasih. Siap, Bu. Halo. Siap dulu ya, Mbak. Iya Pak, silakan Pak Sri.